Prof. Mahfud bongkar anggaran belum ada, korupsi sudah ada. Anggaran belum ada, korupsinya sudah ada. Begini, ini misalnya mau nyusun APBN, saya anggota DPR, Anda bupati, Anda gubernur atau siapa, itu bisa pesan mata anggaran kepada saya sebagai anggota DPR. Pesan mata anggaran? Iya, tolong dipasang ini. Saya mau buat jembatan ini atau jalan dari sini ke sini. Ini berapa biayanya? Oke, biayanya 100 miliar misalnya. Nanti ini udah lama praktek ini. Anggota DPR itu bilang, oke, nanti saya masukkan ke dalam RAPBN. Uangnya belum saya masukkan. Tapi kamu bayar dulu 7%. Jadi 100 miliar itu. Bayar. Uangnya belum ada, anggaran belum ada, korupsinya sudah ada. Nah, nanti ketika sudah jadi anggaran lagi, itu penunjukan rekanannya, macam-macam. Model korupsinya lain lagi tuh ya? Sama juga penegakan hukum juga begitu, dipesan gitu. Bahkan kalau di dunia hukum kan ada istilah sistem ijon di kalangan mafia. Kalau misalnya Pak Ahok punya kasus, sebelum masuk ke pengadilan itu sudah diatur tuh, polisinya disuruh begini, pasal begini nanti dipakai penyidiknya ini, ke kejaksaan lagi diatur lagi. Dan seterusnya, itu sistem ijon. Nanti hakimnya juga bicara gitu. Kita lanjut ke part 2. Kritik pedas Ahok, rakyat sengaja dibikin miskin. Saya pikir yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh. Dia berpikir rakyat itu mau apa lo? Lu semua gue bikin bodoh, bikin lu miskin. Makin bodoh, makin miskin, kau makin berkuasa. Dari mana Pak Ahok melihat itu? Karena kebijakan kok bodohin rakyat. Misalnya kayak kerombok gitu ya. Kalau saya tanya, mau bikin sekolah bagus, kasih makan bergizi, atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi kemana-mana. Kan dibohongin, makanya Pak Mahfud dulu kampanye sama Pak Ganjar, internet dong. Tiap sekolah ada sarjana dong. Masanya mereka juga pintar, dia survei Pak. Rakyat suka makanan. Itu jadi legitimasi. Itu artinya kan memang kita nih belum sampai tingkat sadarnya gitu. Ke situ ya. Padahal kan yang penting kan, bayangin ya, kau kerombok, bayangin gini ya. Saya bukan bela Nadiem ya. Saya ngomong fair gitu. Ini kerombok, sengaja kenapa nggak boleh pada takut kerjain. Padahal tuh kerombok tuh bisa presiden mau perintah apapun, ngomongin, semua bisa dapat data. Nggak bisa nonton video porno, nggak bisa judi. Dan operating system sekali beli $30 udah include di laptop yang 3 juta, 4 juta, 5 juta paling gitu ya. Nggak perlu diperbaruin, prosesor di atas. Langsung saja kita ke part 3. Pada bagian ini kisah Ahok melawan pengusaha nakal. Lu jangan macam-macam sama saya juga pengusaha loh. Saya punya BUMD kan. Kalau kalian nggak mau kerjain ini semua saya sapu oleh BUMD saya. Dan BUMD saya pasti bisa kerjakan. Terus saya lihat mukanya masih kayak, lu coba aja. Saya bisa baca pikiran kamu, saya bilang. Jadi Bupati Belitung Timur bicara lah. Saya bisa baca pikiran kalian. Kalian pasti berpikir pegawai dari mana? Gua kasih tahu lu. Pegawai lu gua bajak 2 kali 3 kali gajinya. Nggak mungkin setia sama lu nggak ada proyek pasti ikut gua. Nah sekarang kalian tinggal pilih ya. Mau kerjain semua jalanan bagus, saya nggak mau ulang-ulang hot mic-nya, atau saya ambil alih, saya kerjain. Lu bangkrut semua. Semua aset lu gua beli. Nanti bank semua gua ambil alih. Gue BUMD. Hebat. Aku gituin. Iya. Takut Pak. Takut ya. Makanya jalan di Belitung tuh mulus kan. Mulus semua hasilnya. Ini serius kok. Jadi sebetulnya tuh kita jadi penguasa itu ya. Kalau mau tuh paling enak itu. Paling enak. Cuma memang paling enak tuh bukan jadi DPR kita Pak. Susah Pak. Paling enak tuh jadi pengambil kebijakan ya. Eksekutif. You jadi bupati, gubernur. Eksekutif yang benar, yang bersih, bikinin rakyat itu pasti. Makanya saya bilang ke Pak Mahfud, harapan kita tinggal di presiden sebenarnya Pak. Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar ya.